Manusia-manusia kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang telah melihat video saya ini. Nah, perkenalkan nama saya William Dejera, salah satu mahasiswa pada program studi keperawatan Stikes Geraha Edukasi Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi pembelajaran kita, yaitu mata kuliah Wound Care. Nah, di sana ada berbagai macam materi Wound Care. Nah, untuk itu buat teman-teman semua yang ada di sini jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube saya. Kita akan belajar bersama tentang salah satu dua materi dari mata kuliah Wound Care. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube saya. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang masih stay untuk menonton video saya, video penjelasan tentang derajat berat luka bakar. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang derajat berat luka bakar, baiknya kita mengetahui tentang apa itu luka bakar atau kombusio. Nah, luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari panas ke tubuh. Panas tersebut dapat dipindahkan melalui konduksi dan radiasi elektromagnetik. Nah, selain itu, luka bakar sendiri juga merupakan kerusakan pada jaringan kulit yang disebabkan oleh panas, kimia, elektrik, maupun radiasi. Nah, penyebabnya itu sudah diketahui ya teman-teman ya, itu benda panas, benda kimia, listrik, maupun radiasi. Kalau panas itu sendiri ada dua jenis, yaitu basah maupun kering, yang kita ketahui bahwa kalau ketika panas, basah itu seperti air panas maupun minyak panas. Nah, selain itu kalau untuk penyebab kimia itu asam kuat seperti asam sulfat, basa kuat seperti natrium hidroksida, atau seperti air aki yang sangat keras. Itu merupakan bahan kimia yang sangat keras. Ketika bahan-bahan kimia ini mengenai kulit kita, maka akan terjadi kerusakan pada jaringan kulit. Nah, selain itu listrik. Nah, voltasi yang tinggi dapat merusak sistem jaringan kulit secara keseluruhan, karena tegangan yang sangat tinggi itu ketika kita terkena sengatan listrik, maka bukan hanya satu titik atau dua titik, tetapi bisa saja terjadi kulit pada satu tubuh kita. Selain itu petir. Kalau untuk radiasi sendiri, itu sinar matahari. Ketika kita terpapar sinar matahari yang terlalu lama dengan suhu matahari yang terlalu panas, dapat merusak kulit kita. Selain itu bahan radioaktif seperti X-ray. Nah, itu penyebabnya. Sedangkan untuk tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala di sini dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian atau 3 grade. Yang pertama itu grade 1, kerusakan pada epidermis, kulit bagian luar, kulit kering kemerahan, nyeri sekali, dan dapat sembuh dalam 3-7 hari dan tidak ada jaringan parut. Nah, untuk grade 1 ini tuh masuk juga dalam luka bakar yang ringan ketika cuma terjadi pada satu lokasi saja. Jadi dia hanya terjadi kerusakan pada kulit bagian luar. Nah, untuk tanda dan gejala yang kedua masuk dalam grade 2, itu kerusakan pada epidermis, kulit bagian luar, dan dermis, kulit bagian dalam. Terdapat vesikel atau benjolan berupa cairan atau nanah, dan odem atau membengkak, subkutan. Adanya penimbunan di bawah kulit, luka merah dan basah, mengkilap seperti nyeri, sembuh dalam waktu 21-28 hari, tergantung komplikasi dan infeksi. Nah, untuk tanda dan gejala yang ketiga atau grade 3 itu kerusakan pada semua lapisan kulit. Nyeri tidak ada, luka merah keputih-putihan seperti merah yang terdapat serat putih dan merupakan jaringan mati atau hitam keabu-abuan, seperti luka yang kering dan gosong juga termasuk jaringan mati. Tampak kering, lapisan yang rusak tidak sembuh sendiri. Sedangkan untuk menentukan daerah permukaan tubuh secara keseluruhan ketika seseorang mengalami luka bakar atau kombusio, itu menggunakan body surface area atau BSA. Nah, untuk orang dewasa sendiri, teman-teman, kepala dan leher itu 9%, ekstremitas atas sebelah kanan itu 9%, ekstremitas atas kiri itu 9%, dan ekstremitas bawah kanan itu 18%, ekstremitas bawah kiri itu 18%,
bagian depan 18%, badan bagian belakang juga 18%, dan genital 1%. Jadi total keseluruhan tubuh itu kalau dihitung menggunakan BSA ini itu dia totalnya 100%. Jadi ketika seseorang mengalami luka bakar, itu baik dari sengatan listrik, air panas, atau kebakaran, itu kita dapat menggunakan BSA untuk menentukan luas dari permukaan kulit yang rusak akibat kecelakaan tersebut. Nah, untuk menilai luka bakar tersebut menurut Nelson juga itu ada kategorinya untuk anak 1-4 tahun, 5-9 tahun, dan 10-14 tahun. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri untuk 1-4 tahun, kepala itu 19%, lengan kanan dan lengan kiri itu masing-masing 9,5%. Untuk badan depan dan badan belakang itu jumlahnya 32%, kaki kanan dan kaki kiri itu jumlahnya itu 15%. Jadi kaki kanan 15%, kaki kiri 15%, totalnya 30%. Sama seperti orang dewasa pada umumnya, ketika anak itu mengalami kecelakaan atau terkena air panas atau terkena benda panas seperti api juga. Nah, itu hitungannya juga menggunakan kartu penilaian luka bakar untuk anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam berat luka bakar. Nah, jadi derajat berat luka bakar ini juga ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu luasnya permukaan tubuh yang mengalami luka bakar yang sudah tadi saya jelaskan, dan lokasinya di mana tempat luka bakar tersebut terjadi atau kerusakan jaringan tersebut terjadi ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama itu luka bakar ringan. Nah, luka bakar ringan sendiri ini yang pertama itu dia tidak mengenai wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan, dan saluran napas. Jadi dia hanya mengenai bagian-bagian tertentu. Luka bakar derajat 3 kurang dari untuk luka bakar ringan ini dia diklasifikasikan yang pertama itu ada luka bakar derajat 3 kurang dari 2% luas permukaan tubuh. Luka bakar derajat 2 kurang dari 15% luas permukaan tubuh, luka bakar derajat 1 kurang dari 50% luas permukaan tubuh, dan luka bakar derajat 2 kurang dari 10% luas permukaan tubuh untuk bayi dan anak-anak. Jadi ini cuma hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan kulit akibat luka bakar. Oke, kita lanjut untuk luka bakar sedang. Nah, untuk luka bakar sedang ini teman-teman tidak mengenai wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan, atau saluran napas. Nah, dibagi lagi menjadi luka bakar derajat 3 antara 2-10% luas permukaan tubuh. Jadi di sana itu antara 2% sampai 10% terjadi kerusakan kulit pada permukaan tubuh. Untuk luka bakar derajat 2 antara 15-30% luas permukaan tubuh. Jadi dari 100% luas permukaan tubuh itu dia terjadi kerusakan antara 15% sampai 30% luas permukaan tubuh. Dan luka bakar derajat 1 lebih dari 50% luas permukaan tubuh, otomatis bisa saja 60% dari luas permukaan tubuh ini tuh dia terkena serangan dari luka bakar atau kecelakaan akibat luka bakar. Dan luka bakar derajat 10 dan untuk anak-anak atau bayi terjadi luka bakar derajat 2 10% sampai 20% luas permukaan tubuh. Itu untuk bayi dan anak. Nah, sedangkan luka bakar berat itu luka bakar yang disertai dengan cedera saluran pernapasan. Jadi memang luka bakar yang terjadi itu pada derajat luka bakar berat ini dia sudah mencederai itu saluran pernapasan si penderita atau pasien. Dan luka bakar derajat 3 pada wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan, atau saluran pernapasan. Jadi dia menyerang seluruh bagian tubuh mulai dari wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan, maupun saluran napas. Luka bakar derajat 3 ini juga di atas 10% luas permukaan tubuh. Luka bakar derajat 2 lebih dari 30% luas permukaan tubuh, dan luka bakar yang disertai nyeri, bengkak, dan perubahan alat gerak. Luka bakar meliputi satu bagian tubuh seperti lengan, tungkai, dan dada, atau semua luka derajat 3 atau 2 lebih besar dari 20% bayi dan anak-anak. Jadi untuk luas luka bakar derajat 3 ini memang dia lebih banyak daripada dia merusak jaringan kulit, lebih banyak daripada yang ringan dan sedang. Dan pada orang dewasa, luka bakar derajat 2 seluas 20% dapat mengakibatkan syok. Sedangkan pada anak-anak, syok dapat terjadi akibat luka bakar derajat 2 seluas 10%.
Ya baik teman-teman, itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran juga buat kita untuk mengenai apa itu luka parah atau kombucha. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.